bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. Itu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah bertindak selektif. Artinya, kita harus hati-hati dan berpikir sebelum melakukan sesuatu. Seperti yang tertulis tadi pada nas firman Tuhan pada hari ini, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Apa ya maksudnya? Contohnya nih adik-adik, sekarang ini zaman sudah semakin canggih. Pasti adik-adik sudah mengenal nama benda ini kan? Ayo, siapa yang tahu ini apa namanya? Ya, betul. Ini adalah handphone. Pasti sebagian dari adik-adik ada yang sudah mempunyai handphone atau sering juga memakai atau meminjam handphone milik orang tua adik-adik di rumah, milik mama, milik papa. Apalagi sekarang ini karena bahaya virus corona, adik-adik banyak belajar online menggunakan HP. Ya kan? Benar, boleh saja kita menggunakan handphone, tapi seperti firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita harus bertindak selektif, kita harus hati-hati, kita harus berpikir terlebih dahulu apakah kita menggunakan handphone untuk hal yang berguna untuk diri kita. Kalau adik-adik menggunakan handphone untuk main game, untuk main TikTok, sampai-sampai adik-adik lupa belajar, lupa berdoa, lupa melakukan tugas adik-adik yang diberikan oleh orang tua di rumah. Itu artinya kita sudah melakukan hal yang tidak berguna. Dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Selanjutnya adik-adik, ada tertulis segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Apa maksudnya? Ketika kita bermain bersama teman-teman, memang sangat mengasihkan dan seru ya adik-adik. Tapi ketika bermain, kita juga harus hati-hati. Apakah dengan bermain itu kita membangun hubungan yang baik dengan teman-teman kita? Atau sebaliknya, kita malah sering menyakiti hati orang lain. Misalnya, berbicara tidak sopan, berkelahi, pelit. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman, karena itu perbuatan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Seharusnya ketika kita bermain, kita harus hati-hati. Bagaimana caranya supaya kita menjadi berkat bagi teman kita, bisa menjadi contoh atau teladan bagi teman kita, dan kita bisa berguna bagi orang lain dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong aku untuk bertindak selektif dan hati-hati. Sekarang aku mau belajar, kiranya Tuhan Yesus menolong aku. Amin. Oke anak-anak, kita akan masuk ke dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tema 1, subtema 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup: 1. Manusia, 2. Hewan, 3. Tumbuhan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Jadi anak-anak kita harus bersyukur ya. Tahukah anak-anak kenapa batu, angin, air, tanah tidak termasuk makhluk hidup? Karena ternyata semua itu adalah benda mati.
Kenapa? Karena tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Anak-anak simak ya. Ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bergerak dengan cara berjalan atau berlari menggunakan kaki. Burung bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan bergerak namun tidak berpindah tempat. Gerak tumbuhan dapat disebabkan karena adanya rangsangan berupa sentuhan dan cahaya matahari. Contohnya, tumbuhan putri malu. Apakah anak-anak pernah melihat tumbuhan ini? Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernapas. Semua makhluk hidup memerlukan udara untuk bernapas. Bernapas adalah kegiatan menghirup dan menghembuskan udara. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ikan bernapas menggunakan insang. Anak-anak dapat melihatnya pada gambar. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut daun. Anak-anak dapat melihatnya di gambar yang Ibu taruh di slide ini. Ada pori-pori dan ada stomata atau mulut dari daun untuk menghirup udara. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan berat tubuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Contohnya manusia. Anak-anak dapat lihat pada gambar ada pertumbuhan dari bayi menjadi balita, menjadi anak-anak, dan kemudian menjadi dewasa. Contoh pertumbuhan pada ayam, anak-anak juga dapat melihatnya dari telur menjadi anak ayam, bertumbuh dan menjadi anak ayam yang dewasa. Selanjutnya, ini adalah contoh pertumbuhan pada tumbuhan. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu makan dan minum. Semua makhluk hidup memerlukan makan dan minum agar tetap hidup. Manusia dan hewan, begitupun dengan tumbuhan. Tumbuhan memiliki cara makan yang berbeda dengan manusia dan hewan. Tumbuhan memiliki daun yang berwarna hijau. Warna hijau pada daun tumbuhan disebut klorofil. Tumbuhan berklorofil dapat membuat makanan sendiri. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau ini dinamakan fotosintesis. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan dalam menghasilkan keturunan. Misalnya pada manusia yaitu ibu melahirkan bayi. Selanjutnya pada hewan, hewan berkembang biak dengan cara yang pertama bertelur atau disebut ovipar. Contohnya ikan, ayam, bebek, dan lain-lain. Cara berkembang biak hewan yang selanjutnya, yang kedua adalah melahirkan atau disebut vivipar. Contohnya adalah kucing, anjing, kuda, dan lain-lain. Cara berkembang biak hewan yang ketiga adalah bertelur dan melahirkan yang disebut ovovivipar. Contohnya adalah bangsa reptil seperti ular dan kadal. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Rangsangan adalah sesuatu yang mempengaruhi kerja organ tubuh. Contohnya dapat kita lihat pada tumbuhan putri malu yang ketika disentuh maka daunnya akan menutup. Sekian yang Ibu sampaikan, semoga anak-anak memahami dan tetap rajin belajar. Semoga Tuhan Yesus selalu menjaga kita.